Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kita ketemu ya di sesi pertama tutorial online Fisika Dasar 1. Di pertemuan ke-1 ini kita akan membahas tentang konsep dasar yang di sini terdiri dari materi besaran dan satuan ditambah dengan analisis vektor ya. Besaran dan satuan dan analisis vektor ini sangat penting karena ke depannya pertemuan-pertemuan selanjutnya besaran dan satuan kemudian vektor itu kita akan sering gunakan dalam membahas materi-materi yang akan dilaksanakan atau pada fisika dasar 1 ini. Baik, kita langsung saja kita lihat materinya. Oke, besaran dan satuan. Kita sering mendengar yang namanya besaran dan satuan ya. Tapi dalam fisika, besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur dan mempunyai nilai ya. Kemudian satuan itu adalah ukurannya ya. Misalnya di sini ada besaran panjang ya, kemudian massa, kemudian waktu, kemudian suhu ya, kemudian jumlah materi, dan arus listrik. Ada banyak sekali besaran yang lain ya, misalnya kecepatan, kemudian eh, jarak tempuh ya, dan seterusnya. Sesuatu yang bisa diukur dan mempunyai nilai itu adalah besaran. Dalam fisika ada yang namanya besaran pokok ya, yang dilihat pada tabel 1 ini. Besaran pokoknya ada panjang, massa, waktu, suhu ya. Suhu ini, kemudian jumlah zat atau jumlah materi, kemudian dan arus listrik ya. Jadi ada satu lagi sebenarnya intensitas cahaya ya. Satuannya adalah kandela, tapi di sini hanya di 6 ya. Kemudian di sini panjang. Simbolnya adalah L. Satuannya adalah meter ya. Satuannya meter. Panjang itu selain meter bisa sentimeter, milimeter ya. Kemudian tetapi satuan standar internasional itu meter. Simbolnya M. Kemudian massa simbolnya M ya, simbol besarannya M. Kemudian satuannya kilogram, ini satuan standar ya. Walaupun nanti dalam soal atau dalam kehidupan sehari-hari, massa itu ada yang dalam bentuk gram ya, atau ton. Nah, kita harus konversikan ke kilogram. Kemudian satuannya simbolnya adalah kg. Untuk waktu T, itu satuannya detik ya. Kemudian simbolnya S. Temperatur atau suhu itu satuannya Kelvin atau simbolnya T. Dan simbol Kelvin adalah K. Ini simbol suhunya ya, ini simbol waktu, ini simbol satuannya ya, K. Kemudian jumlah materi atau jumlah zat itu N, satuannya adalah mol, ya, mol ya, nggak ada singkatannya. Kemudian di sini arus listrik adalah I, kemudian satuannya adalah ampere, hurufnya A. Oke. Ini satuan standar ya, internasional, artinya walaupun kita ketemuin misalnya massa itu gram, kemudian waktu itu jam, kita harus ubah satuannya ke dalam bentuk satuan standar. Oke, di sini ya simbol satuannya. Oke, ini sudah ya, sudah sering kita temui. Kita langsung saja ke konversi satuan. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa satuan yang tidak standar, misalnya panjangnya itu sentimeter atau kilometer, maka kita harus konversi ke satuan internasional yang panjang yaitu meter ya. Di sini ada istilah-istilah dalam konversi satuan ya. Misalnya ada istilah dekameter, hektometer, kilometer.
megameter. Nah, itu maksudnya adalah dekameter itu berarti 10 meter ya, atau hektometer berarti 100 meter ya. Hekto itu 10⁻², 100. Kilometer berarti 1000 meter. Nah, megameter berarti 1.000.000 meter ya. Simbolnya DAM, HM, KM berarti kalau meter ya. Kalau panjang ya kan. Kalau panjang misalnya di sini satuan panjang kan meter. Berarti kalau misalnya di 1 DAM, DAM itu dekameter. Deka di 10 ya. Sama dengan 10 meter. Kita lihat meternya ini. Berarti 1 dekagram sama dengan 10 gram. Ya. 1 kilometer. Kilo itu 1000 ya. Berarti 1000 meter. Berarti kalau 1 kilogram 1000 gram. Nah, ini ya nama-namanya. Ya, kalau kita sering gunakan akan kita hafal dengan sendirinya, jadi tidak perlu dihafal ya. Kemudian ada yang namanya desi, senti, mili, mikro. Nah, ini ya. Kalau desi itu 0,1, senti itu 0,02, mili itu 0,003, mikro itu berarti 0,00001 meter gitu kan. Oke, misalnya 1 milimeter. 1 milimeter berarti mili itu kan 10⁻³ berarti 0,001 meter. 1 miligram berarti 0,001 gram. Nah ya, tinggal lihat aja mili. Kalau mili itu berarti 0,01 atau 10⁻³. Berarti kalau senti ya 0,02 dan seterusnya. Ya, oke, mudah-mudahan dipahami. Kalau enggak, silakan ditanya di diskusi sesi 1. Yang bertanya akan mendapatkan nilai, yang menjawab juga akan mendapatkan nilai. Jadi diskusi itu harus hidup ya, ada yang bertanya, ada yang jawab, dan sama-sama akan mendapatkan nilai. Walaupun jawabannya masih kurang sempurna. Oke. Contohnya ini ya, tadi 1 kilometer itu ada kilo 10⁻³ kan, meter, kilogram 10⁻³ gram, dan seterusnya ya. Oke, di sini ada contoh. Suatu benda mempunyai massa 500 gram dan mempunyai panjang 30 cm. Jadi massa benda itu 500 gram dan panjangnya 30 cm. Tentukan massa dan panjang benda dalam satuan SI. Jadi kalau dalam soal satuannya itu tidak SI, maka kita konversi ke dalam satuan SI. Ini ada massa, ada benda ya. Massanya 500 gram. Panjangnya, diukur panjangnya 30 cm. Maka harus dalam satuan SI. Massa sama dengan 500 gram, berarti setengah kilogram ya, 0,5 kilogram. Ini. Kemudian panjangnya L 30 cm, berarti meter ya. 0,3 meter ya. Pembahasannya. Massa 500 gram, 500 kali 10⁻³ kilogram ya. 30 cm, 30 kali 10⁻². Oke, ini sangat mudah, masih mudah ini ya. Kemudian contoh kedua, suatu benda berbentuk kubus dengan panjang rusuk 10 dan massanya 500. Tentukan volume
dan massa jenis benda dalam satuan SI. Ditanya volume. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Massa jenis itu adalah massa dibagi volume ya di sini. Massa dibagi volume itu adalah massa jenis, satuannya rho ya. Simbolnya adalah rho. Satuannya kilogram per meter pangkat 3. Oke, volumenya berarti ingat ini harus diubah dalam bentuk satuan SI dulu ya. 10 cm itu ada berapa meter ya? 10 cm itu ada 0,1 meter. 500 gram ada berapa kilogram? 0,5 kilogram. Ya sudah, kalau sudah dalam bentuk satuan SI baru dihitung. Volume sama dengan L pangkat 3. 10 pangkat min 1 kali pangkat 3 ya. Nih. 0,1 kali 0,1 gitu nulis ya. 0,1 kali 0,1 kali 0,1. Yaitu 0,00001 meter pangkat 3. Ini ya. Atau kalau nggak mau ribet gitu nulisnya ini. Nah, 10 pangkat min 3. Kemudian massa. Massanya kita hitung 0,5 kg massa. Rho-nya, rho, massa jenis adalah massa dibagi volume. Ya. Rho sama dengan massa dibagi volume. Massanya 0,5 kg. Volumenya tadi 10 pangkat min 3. Dibagiin aja. Ya. Dapat 500 kg per meter pangkat min 3. Bukan. 500 kg meter pangkat min 3. Atau 500 kg per meter kubik. Nah, itu baru benar ya. Tahu di sini saya tuliskan. Jadi 500 kilogram per meter pangkat 3. Nah, ini bisa begini atau ini sama aja. Kemudian selanjutnya, selain besaran pokok, ya tadi ada yang namanya besaran skalar dan besaran vektor. Oke, pasangan dari besaran pokok sebelumnya tadi, ya, yang halaman sebelumnya. Nah ini besaran pokok kan. Selain besaran pokok ini namanya adalah besaran turunan. Contoh besaran turunan tadi adalah massa jenis ya. Massa jenis ini adalah besaran turunan. Nah, ada besaran skalar dan besaran vektor. Jadi, besaran skalar adalah besaran yang punya nilai dan arah. Punya nilai dan punya arah. Contohnya, bukan. Maksud saya besaran vektor itu ya. Besaran vektor itulah besaran yang punya nilai dan arah. Sedangkan skalar itu hanya punya nilai saja. Ya. Punya besar saja. Tidak mempunyai arah. Skala. Waktu ya. Jadi waktu itu kan satuannya nilainya bisa 1 detik. Nilainya 1 bisa 10, bisa 5. Satuannya detik ya. Massa bisa 10 kilogram. Ya, volume liter ya. Nggak ada waktu itu 1 detik ke selatan ya. Yang 1 detik ke selatan itu adalah nggak ada ya. 1 detik ke selatan, kemudian 1 kilogram ke utara itu nggak ada. Jadi itu adalah skalar, hanya punya nilai atau besar saja. Sedangkan vektor, besaran vektor itu punya nilai dan punya arah. Contohnya adalah panjang atau jarak. Jarak si A berjalan menempuh jarak 5 kilometer ke utara, 5 kilometer ke selatan, atau kecepatan. Motor bergerak dengan kecepatan 10 km per jam ke timur, ke selatan, dan seterusnya. Ya, ini punya arah. Ya, gaya misalnya, seorang anak mendorong sebuah meja dengan gaya 10 Newton ke depan, atau menarik ya ke kanan, menarik sebuah benda dengan gaya 10 Newton ke arah kiri. Nah, ya, itu semua punya
arah. Oke. Kemudian yang di sini yang akan kita lebih fokuskan adalah besaran vektor karena dia punya nilai dan punya arah. Besaran vektor itu kalau dalam simbol itu didefinisikan atau diberikan ya, ini vektor ini. Vektor itu panjangnya atau besarnya itu adalah dari sini ke sini. Ukuran besar dari sini ke sini itu adalah panjang atau besarnya. Arahnya itu adalah mata ini panah ini ke kanan berarti arahnya ya. Berarti ini kalau ada vektor kedua, ini vektor pertama, ini vektor kedua. Nah, vektor pertama dan vektor kedua ini sama dalam hal arah, tapi beda dalam hal besarnya. Vektor pertama itu lebih besar ya, karena dia ukurannya lebih panjang. Vektor kedua lebih kecil ukurannya ya, karena lebih pendek. Jadi sama-sama arahnya ke kanan ya. Oke, vektor arah ya, ini kanan. Kalau kita melihat vektor ini dari depan, misalnya mata kita lihat dari sini, ini mata ya. Mata ya, dari depan, maka vektor ini yang tadinya terlihat seperti anak panah ke kanan ini jadi seperti terlihat titik. Yang kita lihat ujung lancip ini ya, lihat titik. Tapi kalau kita lihat dari arah belakang sini, mata kita lihat dari belakang sini, maka yang terlihat adalah anak panah ini adalah yang belakang. Yang belakang kan seperti ini, ya. Anak panah itu terlihat dari belakang adalah seperti ini. Kalau dari depan terlihat titik lancipnya ya. Kalau dari belakang itu adalah terlihat ekornya. Ya. Kalau dari samping ya ini panjang begini ya. Oke, itu. Kemudian vektor, besaran vektor itu simbolnya itu huruf A ditebalkan. Ya, jadi bukan tipis. Kalau skalar tipis dia, A ditebalkan. Atau kalau nggak bisa tebal, nulisnya capek tebal, A kasih arah panah. Ini vektor. Ini vektor A, ini vektor A ya namanya. Ini vektor A juga sama. Yang ini lebih tebal. Yang ini tidak tebal biasa nulisnya, tapi atasnya harus ada tanda panahnya begini ya. Oke. Kemudian panjangnya, panjang A, panjang vektor A itu A biasa aja. Atau A yang tebal ya, tapi kasih tanda mutlak begini. Atau begini juga. Nah, ini panjang ya, yang ini. Ya. Yang ini adalah panjang, ini panjang, ini panjang. Panjang vektor A-nya ya. Panjang vektor A, panjang vektor A, panjang vektor A. Kalau yang ini vektor A-nya, ini vektor A-nya. Oke ya, bisa dibedakan. A, ini panjang, panjang, panjang. Tapi kalau ada tebal seperti A, VS ini tebal, atau ada arahnya di atasnya, itu vektor semua. Simbolnya ya, penulisan simbol. Kemudian vektor juga mengenal istilah penjumlahan. Ya, jadi vektor satu dengan vektor kedua itu bisa kita jumlahkan. Ya, penjumlahan vektornya yaitu dengan cara metode jajar genjang. Dengan cara metode jajar genjang. Jadi vektor satu ditambah vektor kedua menghasilkan vektor ketiga. Vektor ketiga disebut dengan vektor resultan. Ya, ini rumusnya ya. Vektor resultan PR sama dengan penjumlahan dari vektor 1 ditambah vektor kedua. Contoh, saya punya vektor ini. Ini vektor 1 ini. Terus saya juga punya vektor 2 ke sini. Di vektor kedua. Vektor 1 dan vektor 1 dan vektor 2 ini bisa kita jumlahkan dengan cara jajar genjang, yaitu pindahkan vektor kedua atau pindahkan vektor ke 1 ini dari pangkalnya dijadiin 1. Pangkal yang ini taruh di pangkal sini ya. Jadi gini. Taruh. Nah, pindahin. Inilah vektor kedua.
Ini pangkalnya sama-sama berhimpit ya. Maka kemudian tarik garis sejajar ke sana dengan vektor 1, tarik garis sejajar, ini juga tarik garis sejajar. Nah, dari pangkal ini ke pertemuan ini itu adalah vektor resultannya. Di mana vektor resultan ini sama dengan vektor 1 ditambah vektor kedua. Ini kan harusnya ada panahnya gini ya. Nah, oke, kalau kecepatan silahkan diperlambat nanti ya, atau diulang-ulang. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi vektor resultan itu adalah penjumlahan vektor 1 yang arahnya ke sana, tambah vektor kedua yang arahnya ke sana. Maka vektor resultannya adalah jumlahin aja ini. Ini ya. Jadi vektor penjumlahan itu lebih panjang jelasnya ya, lebih panjang dari vektor 1 dan vektor 2. Tetapi arahnya ya berbeda. Kalau ini arahnya ke sana, ini arahnya ke sana, maka vektor penjumlahnya arahnya ke sana. Ibaratnya begini, seorang anak menarik benda ke sana, yang satu yang menarik benda ke sana, maka benda itu akan berpindah, mengarah ke sana pindahnya. Ya, secara nggak mungkin kan dia ke sana. Karena sama-sama ditarik ke arah sini, sini maka pindahnya ke sana. Beda kalau misalnya nariknya beda. Misalnya yang satu nariknya ke sana, yang satu nariknya ke sini, pendek, lebih pendek. Maka vektor resultannya adalah dari sini ya, sisanya ya. Oke, sisanya. Vektor resultannya dari kira-kira ini kalau dipindahkan ini ke sini. Nah, vektor resultannya itu dari sini ke sini. Ini vektor resultannya. Ini V1, ini V2 ya. Vektor 1 dan vektor 2, kalau ini ke kiri, ini ke kanan, maka vektor resultannya pasti ke arah yang lebih besar ya, ke kanan. Itulah ya. Semoga bisa dipahami. Oke, nah itu ya adalah penjumlahan vektor secara jajar genjang. Kemudian ada rumusannya ya. Kalau ini secara jajar genjang, ini ada rumusan untuk menghitungnya, yaitu vektor resultan sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2V1 V2 cos theta. Tetanya itu adalah arah ya, arah vektor 1 terhadap vektor kedua. Sudut ya, sudutnya berapa. V1 V2-nya itu berapa. Kalau bingung, saya berikan contoh lebih detail begini. Saya hapus dulu ya. Hapus dulu. Oke. Jadi ini vektor. Vektor 1 sama dengan 2. Ya, vektor 1 sama dengan 2. Arahnya ke kanan. Ke kanan. Vektor kedua sama dengan 5. Arahnya ke kiri. Oke. Vektor 1, 2 ke kanan. Vektor 2 adalah 5 ke kiri. Maka VR-nya berapa? Dan arahnya kemana? Kan gitu pertanyaannya. Bisa kita pakai yang ini. Oke, jadi V
R sama dengan P1 tambah P2. Oke. Tekanan kita tetapkan sebagai positif. Ke kiri kita tetapkan sebagai negatif. Ya. Sehingga V1 ditambah V2, V1-nya itu adalah 2. 2 positif ya ke kanan. V2-nya adalah min 5. Min 5. Ini saya hapus dulu. Plus 2. Oke. Jadi kalau saya simbolkan 2 ke kanan itu berarti kalau ke kanan itu positif berarti plus 2. 2 ke kanan. Min 5. 5 ke kiri. Jumlahkan. Ya. Jumlahkan sama dengan min 3. Maka vektor resultannya adalah PR sama dengan min 3 kan? Kalau min 3 kan ke kiri, berarti 3 ke kiri. 3 langkah ke kiri, 3 satuan ke kiri boleh. 3 ini 2 ini 2 satuan ya. Tentunya 2 ini 2 satuan, 5 ini 5 satuan juga. Oke. Kalau pakai rumus yang ini gimana? Ini kan pakai rumus jajar genjang ya. Rumus jajar genjang. Kalau rumus yang ini ya sama saja. Kita cari dulu sudut antara vektor 1 dan vektor kedua. Karena dia ke kanan dan ke kiri, sudutnya pastinya 180 derajat, ya kan? 180 derajat. Maka P resultan sama dengan akar dari P1 kuadrat. 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah P2 kuadrat. P2 kuadrat itu 5 kuadrat ya. Tambah 2 kali 2 kali 5 ya. Cos 180. Oke. 2 kuadrat 4 ditambah 5 kuadrat 25 tambah 2 kali 2 kali 5 20 ya. Cos 180 min 1 ya. Oke. Min 1. 4 plus 25 plus 20 kali min 1 berarti 29 dikurang 20. Akar dari 29 kurang 20. Akar dari 9. Akar dari 9 adalah plus minus 3. Plus minus 3. Oke ya. Dapat kita ambil yang min 3. Karena tadi secara analisis jajar genjang dia ke kiri dan ke kanan lebih besar ke kiri, otomatis arahnya itu ke kiri. Berarti ambil yang min 3. Ya, sama. Itu ya, penjumlahan vektor. Mudah-mudahan masih bingung sehingga bisa diulang dan dibaca lagi modul online-nya ya. Oke, contohnya di sini ya. Ini contoh. Dua buah vektor, masing-masing besarnya 2 satuan dan 3 satuan, membentuk sudut 60 derajat. Tentukan besarnya vektor resultan hasil penjumlahan kedua vektor tersebut. Oke. Langsung saja kita gambarkan, misalnya vektornya ini 2, ini vektor 1, 2 ya. Ini vektor yang kedua. Besarnya 3. Oke, ini kira-kira aja ya, ini sudutnya 60 derajat sudutnya. Maka resultannya adalah nih. Resultannya ini ya. V resultan akar. V1-nya 2, V2-nya 3 dikuadratin tambah 2 kali 2 kali 3 cos sudut antara keduanya adalah 60 derajat. Oke. Akar dari 19.
4,36 satuan. Ya, arahnya ya ke sana nih. Nah, itu ya. Jadi tentukan besarnya vektor, besarnya vektor. Ini, jadi jawabannya ini. Oke, udah ya. Kemudian contoh yang lain. Dua buah vektor masing-masing besarnya 3 satuan dan 4 satuan. Jika dijumlahkan, akan menghasilkan vektor resultan yang besarnya 6 satuan. Oke. Tentukan besarnya sudut antara kedua vektor tersebut. Jadi, kita tahu vektornya ada 3 dan 4 besarnya. 3, ini 4. Ya. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 6. Yang ditanya sudutnya nih, berapa tetanya? Berapa tetanya? Ya di sini, ya. Resultannya 6, berarti di sini 6 ya. 6, V1-nya ada 3, V2-nya ada 4. Nah, untuk mencari teta di sini, kita kuadratkan kedua ruas. Jadi, 6 kuadrat, yang kalau yang ini dikuadratkan jadi 6 kuadrat, yang ini dikuadratkan hilang akarnya. 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus ini. Kemudian aljabar biasa, 36, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, itu 25, 2 kali 3 kali 4, itu 24, cos theta. 36 kurang 25, ya 11 dibagi 24. Jadi cos theta adalah 0,46. Maka theta adalah arcus cos dari ini ya, pakai kalkulator aja, cari dapatnya 62,6 derajat. Oke. Soal kelima. Di sini ya. Dua buah vektor yang sama besarnya membentuk sudut 60 derajat. Penjumlahan kedua vektor menghasilkan vektor resultan yang besarnya 2 akar 3 satuan. Tentukan besarnya vektor tersebut. Jadi vektor 1 sama dengan vektor kedua. Kita simbolkan dengan V aja. Maka tentukan besarnya vektor tersebut. Vektor tersebut itu berapa V1 dan V2-nya. Kalau sudutnya 60 dan resultannya ya 2 akar 3 satuan. Di sini ya seperti tadi, rumusnya ini tetap kuadratkan, hilang akarnya, masukkan nilai-nilai yang diketahui, V resultannya, vektor resultannya 2 akar 3, V1, V2 itu adalah V, ya sama, maka dapat. Ya, ini sama ini, ya kemudian ini dikuadratkan adalah 12, ini dijumlahkan adalah 3, V kuadrat. Dapat V kuadratnya adalah 4 satuan. Karena V kuadrat itu 4, ya, maka V adalah 2. Ya. Oke, di sini catatan penulisan vektor dengan tanda minus menunjukkan arahnya berlawanan. Ya, kalau V2 ke sana, maka minus V2 itu ke sini. Ya. Misalkan vektor V berlawanan arah dengan vektor V, min V ya. Jadi vektor V2 ini besarnya sama, cuman arahnya berlawanan aja. V2 dengan min V2 itu sama besarnya, panjangnya sama, tapi arahnya ini ke kanan, yang ini ke kiri gitu. Sehingga kalau pengurangan ya ini jadinya ya. Ganti aja ini minus. Contohnya adalah ini. Dua vektor V1 2 dan V1 3 membentuk sudut 60 derajat. Tekan besar vektor resultannya. Jika V resultan itu adalah V1 kurang V2 atau V2 kurang V1. Oke. Kalau V1 kurang V2 berarti di sini rumusnya ini ya. V1 kuadrat plus V2 kuadrat dikurang 2 V1 V2. Ini untuk V1 kurang V2. Masukin aja nilai V1 dan V2-nya kan sudah ada di sini. Sudutnya adalah 60, masukin di sini 60. Maka selesaikan, dapatlah akar 7 satuan. Ya. V1-nya lihat di sini, V1-nya 2, V3-nya
V1-nya 2, V2-nya 3. Ini V2 ini ya, bukan V1. Oke. Kemudian yang kedua, V2 dikurang V1, ya, dapat jawabannya 7 satuan juga. Tadi V1 kurang V2, ini V2 kurang V1. Jawabannya sama-sama 7 satuan. Oke. Dari contoh ini terlihat bahwa besar vektor V1 dikurang V2 besarnya sama dengan V2 kurang V1. Hanya arahnya berlawanan. Atau kita tuliskan V1 min V2 sama dengan min V2 min V1. Kalau kita lihat gambar, arahnya berlawanan ya. Nih, V2, ini V1-nya positif ya. V1-nya positif, V2-nya min. Berarti di sini. Resultannya yang ini. Resultannya yang ini. Ini resultannya. Ya, resultannya. Karena yang kita jumlahkan adalah yang ini, V1 dengan min V2. Yang kita lihat itu. Maka resultannya adalah arah yang ke sini. Ya. Yaitu besarnya adalah 7 satuan. Arahnya ke sana. Kita lihat yang kedua. V2, V2-nya ke sana, V1-nya ke sana. Yang V2 dan min V1. Kita ambil adalah V2-nya ke sini. V2-nya ke sini, positif ya. Kemudian min V1 yang kita ambil. Min V1 yang ke sini. Maka resultannya adalah ke sana. Ini besarnya juga 7 satuan. Yang tadi arahnya ke sana, 7 satuan, yang satu arahnya ke sini. Sehingga besarnya sama, di sini dikatakan besarnya sama, tetapi arahnya berbeda. Ya, kesimpulannya V1 min V2 sama dengan min V2 dikurang V1. Oke, untuk metode uraian akan kita jabarkan di video kedua selanjutnya ya. Karena nanti kalau dalam satu video, panjangan videonya. Baik, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak, silakan diulang atau dibaca lagi bukunya, kemudian dicoba latihannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.